Misalkan di SDN Sejahtera 1, di sini membuka formasi 2 pada seleksi tahun ini. Sementara itu, dari guru induk di SD Sejahtera 1 ini ada 3 peserta, yang mana kesemuanya ini masuk dalam prioritas yang pertama, yaitu lolos passing grade kategori 1 semuanya. Nah, di sini kira-kira nanti bagaimana? Kalau misalkan kita cermati kembali hasil audiensi terbaru, ya ini kalau misalkan kita bisa tarik kesimpulan, pada intinya inilah nanti pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini tidak akan ada istilah geser menggeser guru induk dari sekolah induknya, dan juga masing-masing guru inilah harus mendaftar di sekolah induknya masing-masing, asalkan di sana itu ada formasi yang dibuka dan sesuai dengan ijazahnya yang linear atau serdiknya. Sehingga muncullah skema baru penempatan pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun umum, yang mana di sini terkait tentang guru induk dan juga non induk, yang mana di sini mengusung tidak ada istilah perankingan, dan juga di sini didasarkan pada urutan pemenuhan kebutuhan. Sehingga yang nanti pada intinya inilah nanti muncul skema yang seperti ini dari peserta seleksi P3K Guru 2022. Asalkan di sekolah induknya ini membuka formasi, mereka ini bisa melamar di formasinya sendiri ya, di sekolah induknya. Kalau misalkan nggak ada formasi, barulah nanti bisa memilih sekolah lain sebagai tujuan untuk pemilihan formasinya. Asalkan di sekolah non induk ini tidak ada guru honorernya, jadi nggak akan bisa menggeser siapapun. Tentunya sampai saat ini teman-teman bertanya-tanya ya, misalkan ada kasus yang seperti ini, misalkan di SDN Sejahtera 1, di sini ada 2 formasi yang dibuka di tahun ini. Kemudian di sini ada 3 pelamar yang masing-masing ini adalah masuk dalam prioritas 1, dan mereka semua ini adalah masuk passing grade kategori 1. Otomatis mereka memiliki hak yang sama ya. Sedangkan di sini menurut pasal 33, peserta wajib melamar pada sekolahnya sendiri. Nah, kemudian di sini dengan mengusung jargon yaitu mencegah terjadinya pergeseran antar guru induk yang lebih banyak lagi. Kemudian nanti akan ada muncul tampilan seperti ini, yaitu jika nggak ada formasi yang dibuka atau nggak linear, bisa kita melamar di sekolah lain, sehingga nanti jika kita melamar di tempat kita akan langsung terkunci seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita melamar sekolah lain, akan muncul sekolah-sekolah yang bisa kita lamar. Kemudian sementara itu di sini ada sekolah lain yang membuka formasi ya, SD Sejahtera 2, yang mana formasinya ada 2. Nah, kira-kira apakah di sini nanti masih ada istilahnya perankingan? Apakah kita yakin nanti nggak ada perankingan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan kita cek kembali untuk urutan nanti pemberkasan dan juga penempatan, itu didahulukan teman-teman yang masuk dalam prioritas yang pertama, dimulai dari THK 2, kemudian lanjut ke sekolah negeri, kemudian lanjut ke lulusan PPG, kemudian lanjut ke guru swasta, barulah nanti dilanjutkan ke prioritas yang kedua, yang terdiri dari THK yang belum lulus passing grade atau belum pernah mendaftar di tahun 2021. Kemudian sisa formasinya nanti akan diberikan kepada prioritas yang ketiga, yaitu guru sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Kemudian di sini pelamar umum teman-teman. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, di sini untuk prioritas yang ketiga ini adalah guru sekolah negeri dengan masa kerja 3 tahun atau lebih ya. Kalau misalkan di sini nanti sisa formasinya masih banyak, nanti akan diberikan ke pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru terdaftar di Dapodik, namun kurang dari 3 tahun untuk yang di sekolah negeri. Sedangkan untuk guru sekolah swasta, berapa tahun pun nanti masa kerjanya, ini adalah masuk ke dalam kategori yang pelamar umum. Tidak akan ada lagi guru induk yang bisa tergeser. Nah, kemudian bagi teman-teman yang memiliki formasi di sekolah induknya, wajib melamar di sana. Barulah kalau nggak ada formasi yang dibuka atau nggak linear, kita bisa membeli formasi di tempat lain. Sehingga untuk peserta seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti skemanya inilah kurang lebihnya akan seperti ini teman-teman. Jadi peserta prioritas 1 itu adalah terdiri dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, baik itu THK 2, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Kemudian yang belum lulus passing grade dan juga peserta baru ini adalah masuk ke dalam peserta prioritas yang kedua, terdiri dari THK 2. Kemudian prioritas ketiga ini adalah terdiri dari guru honor sekolah negeri yang terdaftar Dapodik lebih dari 3 tahun.
Kemudian pelamar umum inilah kategorinya diberikan kepada guru honor sekolah negeri terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun dan juga lulusan PPG serta guru sekolah swasta. Kemudian kalau misalkan di sini ada banyak sekolah induk maupun non induk yang nanti bisa dilamar oleh teman-teman ya untuk para peserta. Ya udah, kita mulai dari yang pertama. Nah, sesuai dengan Permen RB, maka di sini untuk THK 2 dan guru honor sekolah negeri yang sudah lulus passing grade ini nanti wajib melakukan pendaftaran atau melamar di sekolah induknya, teman-teman. Inilah merupakan suatu kewajiban asalkan di sini ada formasi yang dibuka dan sesuai dengan ijazah dan atau serdik yang mereka miliki. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini nggak ada yang dibuka, maka di sini kita bisa memilih sekolah lain ya, atau dapat dikategorikan sebagai sekolah non induk. Dengan syarat di sekolah ini tidak ada guru honorernya, sehingga kalau misalkan kita melamar ke sini, guru honorer di sini nggak akan merasa tersingkir ya. Nah, inilah dipilihkan formasi yang kosong. Begitu juga dengan guru sekolah swasta, dikarenakan lulusan PPK dan sekolah swasta ini kan untuk penempatannya di sekolah negeri, langsung akan dipilihkan yaitu formasi yang ada di sekolah negeri dan tidak ada guru honorernya, sehingga nanti tidak akan terjadi geser menggeser. Termasuk juga untuk THK 2 itu juga melakukan hal yang serupa, guru honor sekolah negeri juga seperti itu. Kalau ada formasinya, memilih formasi di tempatnya sendiri. Kalau enggak ada, ini adalah memilih formasi di sekolah lain. Kemudian yang di sini adalah pelamar umum, ini juga seperti itu. Berikutnya juga untuk lulusan PPG nanti memilih formasi yang mana tidak menggeser untuk guru induknya. Mungkin yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki bagi teman-teman, inilah misalkan ada kasus seperti ini ya. Misalkan di SDN Sejahtera 1 di sini membuka formasi 2 pada seleksi tahun ini. Sementara itu, dari guru induk di SD Sejahtera 1 ini ada 3 peserta yang mana kesemuanya ini masuk dalam prioritas yang pertama, yaitu lolos passing grade kategori 1 semuanya. Nah, di sini kira-kira nanti bagaimana? Apakah nanti tetap ada perankingan ataukah tidak? Kalau misalkan kita mengacu pada pasal 33, ini adalah pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya sepanjang di sana ini tersedia yaitu formasi yang sertifikat pendidik dan atau ijazahnya ini adalah linear, teman-teman. Jadi kita wajib mendaftar pada sekolah induk kita. Yang mana hal tersebut inilah digunakan sebagai cara yaitu untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya jika memang seperti itu, maka nanti ketika kita diwajibkan mendaftar di sekolah kita masing-masing, ketika kita login ke akun kita, maka di sini sudah akan langsung terkunci ya, sesuai dengan ijazah kita. Ini kita akan langsung dipilihkan kita penempatannya itu di SD mana. Nah, berikutnya di sini pada ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau ijazah yang dimiliki, maka bisa melamar di sekolah lain. Nah, misalkan saja di sini ada sekolah yang kedua ya. Nah, di sini misalkan ada SDN Sejahtera 2, ini adalah ada 2 formasi yang dibuka. Nah, ada 2 formasi yang dibuka. Secara kalau misalkan kita mengacu pada pasal ke-33, kita semua harus mendaftar di sekolah induk. Inilah baik itu Rahmat, kemudian juga Sukma, kemudian juga Anang. Nah, ini kesemuanya ini wajib mendaftar di sekolah induknya ini, teman-teman. Kemudian kalau misalkan di sini informasinya ini hanya 2, ini kira-kira bagaimana? Kalau misalkan diurutkan ya secara prioritas, ini adalah di sini yang pertama menempati formasi inilah Sukma. Dikarenakan apa? Dari urutannya, urutan untuk berkasan inilah THK 2 ini didahulukan, teman-teman, yaitu nomor 1 ya. Jadi Sukma ini adalah yang pertama seperti ini. Kemudian berikutnya kalau misalkan di sini posisi Rahmat dan juga Anang, ini adalah Rahmat di paling atas, tentunya di sini dari nilainya ini adalah yang lebih banyak ya daripada Anang. Berikutnya dengan skema seperti ini berarti di sini Rahmat adalah mengisi formasi yang kedua. Sementara itu untuk Anang, nah di sini nanti akan dipilihkan formasi yang lebih dekat ya, yang juga dekat dengan sekolah induknya. Dikarenakan di sini formasi yang 2 ini sudah habis ya, teman. Sudah habis diisi oleh Sukma dan Rahmat secara berurutan. Nah, selanjutnya kalau misalkan seperti ini memang sebenarnya nanti dimungkinkan ya untuk yang namanya perankingan. Namun itu tidak akan merugikan teman-teman dari sekolah induk ya, karena memang kalau formasi hanya 2 namun ada 3 yang passing grade, ini adalah nanti kita hanya ada 2 formasi ya, kecuali nanti formasinya ini adalah ditambah ya. Tapi kalau misalkan gurunya ini sudah penuh kan nggak mungkin ya untuk menambah. Nah, dengan demikian ini
Nanti pemilihan formasi ini dimaksudkan untuk disesuaikan dengan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas ketika mereka nanti diterima menjadi P3K. Selanjutnya kita kalau misalkan cek pada ayat yang keempat, yang mana di sini untuk keputusan tempat bertugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ini nanti akan direkomendasikan ya dari PPK. Ini adalah atas dasar rekomendasi dari Kemendikbudristek. Setelah itu nanti untuk skemanya di sini adalah nanti akan ada tampilan-tampilan, yaitu untuk pemilihan formasi yang terkunci dan juga pemilihan formasi yang terbuka, yaitu formasi mana saja yang bisa dibuka. Kalau melihat skema kasus yang seperti ini, kira-kira nanti apakah kita yakin bahwa nggak akan ada perankingan? Nah, di sini teman-teman tentunya di sini kita harus optimis bahwa apapun usaha dari pemerintah ini adalah merupakan salah satu upaya terbaik untuk kita, yaitu guru honorer ya, untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah, untuk mengetahui jawaban dari hal ini, maka teman-teman di sini ada undangan nanti tanggal 9, yaitu sosialisasi peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru ya pada instansi daerah. Nah, di sini nanti akan ada live streaming ya dari situs channel YouTube-nya, yaitu Kemenpan RB. Teman-teman nanti silahkan menonton ke sana supaya nanti jelas ya arah kebijakannya, dan nanti apakah kita akan ada di ranking kalau misalkan teman-teman mendapatkan kasus yang seperti itu tadi. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dari hasil analisa pribadi kami. Semoga nanti kita semua bisa lulus menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin ya robbal alamin.